Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu saya lagi, Roni Hans channel di mana bahas tentang pendidikan, tutorial dan hiking. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, yaitu di pembelajaran 1. Sudah siap ya? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Kita tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada saat ini, tepat pula di bulan Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Coba amati tulisan berikut. Ya betul, ini adalah teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah teks dari teks proklamasi yang kita tahu yang dibacakan oleh siapa? Ya betul, yaitu Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang ditandatangani oleh wakilnya juga, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Coba, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks apa ini tadi? Betul, yaitu teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks ini? Kira-kira apa yang ingin kamu ketahui? Ya, mungkin ada yang ingin mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai muncullah proklamasi ini. Ya, kamu lihat siapa beliau? Betul, yaitu beliau adalah Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Ini pembaca teks proklamasi. Bagaimana sejarahnya? Ayo kita pelajari. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dari dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ini adalah bagian dari makna proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan oleh Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Coba untuk lebih lanjutnya, untuk mengetahui bagaimana sejarahnya, mari kita baca teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Saya ulangi, teks ini
ditulis di rumah siapa? Laksamana Tadasi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah 1. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu dihadiri pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 tepat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, itu adalah sedikit sejarah tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Untuk itu kita harus memahami dari teks tersebut. Coba sebelum kita memahami teks tersebut, kita buat peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, coba kita kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks adalah kita harus menentukan peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Masih ingat anak-anak kata tanyanya ada berapa? Ya, 5W1H. Ada what, where, when, who, dan why. Yang satunya H adalah how, bagaimana. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu apa atau what, kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Who, siapa, kata tanya untuk menanyakan seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. When, kata tanya untuk kapan, kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Where, di mana, kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Why, mengapa, kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan how, bagaimana, kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu adalah 5W1H dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu. Nah, dari situ kita bisa menentukan peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa kira-kira teks tadi mengenai apa? Mengapa terjadinya? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana bisa terjadi? Kapan dan di mana? Ini untuk menentukan peta pikiran sehingga muncullah ide pokok, muncullah bisa menyimpulkan suatu teks. Nah, dari peta pikiran tersebut, maka kita telah tahu bagaimana cara membuat peta pikiran. Yuk kita bahas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama tadi adalah apa? Maka kita tarik kesimpulan, apa yang menjadi peristiwa penting pada bangsa Indonesia? Apa peristiwanya? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 45 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang kedua, Mengapa Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu? Yaitu kenapa? Yaitu diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 45 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa inilah yang dijadikan kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Yang ketiga, siapa? Siapa saja tuh tadi? Ya, siapa yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 45? Pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Yang keempat, bagaimana konsep penulisan teks proklamasi? Yaitu konsepnya teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu dihadiri oleh BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro.
Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi lalu diketik oleh Sayuti Melik. Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Pastinya pada hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 45. Yang terakhir, di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, ini adalah sedikit tentang apa yang dimaksud dengan peta pikiran. Mungkin kamu punya jawaban yang lain. Mungkin saja kamu pertanyaannya di mana teks proklamasi dibacakan, maka bisa diganti jawaban yang lain. Oke, ini adalah sedikit yang kita bahas tentang membuat peta pikiran. Oke, kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, kenapa? Karena bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang pula menjajah kita. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu dengan untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Ingat, ini harus kita pertahankan. Para pahlawan telah berjuang sangat luar biasa. Nah, pengakuan kepada dunia luar, kan membacakan teks proklamasi Indonesia mengumumkan bahwa kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diakui oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. 3. Menaikkan martabat. Pembacaan proklamasi, teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Perjuangan sebagai negara baru. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung pada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Maka ini adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Ayo kawan, ayo anak-anak, kita harus mempertahankan, kita harus bisa menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan menurut saya adalah sebagai akhir penjajahan di Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dan perjuangan para pahlawan. Ini harus diingat anak-anak ya. Oke. Dari situ kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali berbagai macam flora dan fauna. Nah, ini salah satunya adalah bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Ya, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Proses membuat makanan ya. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat bagi pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar meskipun akar berada di dalam air. Akar masih tetap dapat bernafas ya. Pak, jadi kita telah latihan bagaimana cara membuat peta pikiran. Pak, sekarang kamu pilihlah salah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasi, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran. Pak, kamu cari tanaman yang ada di sekitar kamu. Kalau ini semisal adalah bunga teratai. Apa yang terjadi, mengapa kok itu, siapa yang meneliti dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa menjadikan latihan buat kamu. Ya anak-anak, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini di pembelajaran 1. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa
like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.